Halo semua, kembali bersama kami di Sripi TV. Perkenalkan, nama saya Billy dan rekan saya Arya. Pada kali ini kita akan membahas salah satu aspek penting dalam hukum acara perdata yang sering muncul di pengadilan, yaitu putusan first take. Pak Arya, apa itu putusan first take? Putusan first take adalah putusan yang ditetapkan oleh hakim terhadap tergugat yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, padahal telah dipanggil secara patut dan kesesuaian hukum acara perdata dan dasar hukumnya tercantum dalam pasal 125 ayat 1 HM dan pasal 149 ayat 1 RBG. Dalam putusan seperti ini, hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara dan menjatuhkan keputusan berdasarkan alat bukti dari pihak penggugat saja. First take merupakan salah satu wujud dari asas audi et altera partem, yaitu setiap hak pihak untuk didengarkan, namun bila salah satu pihak mengabaikan haknya, maka proses hukum tetap berjalan agar tidak menghambat keadilan. Menurut para ahli, first take adalah sarana untuk menjaga efektivitas dan kepastian hukum di pengadilan. Apakah putusan first take memiliki beberapa bentuk atau jenis varian? Ya, secara praktik, jurisprudensi dan juga doktrin mengenai dua jenis utama. Yang pertama, first take murni, yaitu ketika tergugat sama sekali tidak hadir sejak awal pemeriksaan. Yang kedua, first take semu, yaitu tergugat sempat hadir dalam sidang sebelumnya, namun kemudian tidak datang tanpa alasan yang sah pada sidang lanjutan. Keduanya berimplikasi bahwa hakim dapat melanjutkan sidang tanpa kehadiran tergugat. Namun, dalam first take semu, hakim biasanya menilai tingkat kelalaian tergugat sebelum menjatuhkan putusan. Jadi bagaimana proses hingga hakim bisa menjatuhkan putusan first take? Prosesnya cukup ketat. Hakim harus memastikan beberapa syarat formil terpenuhi. Yang pertama, tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ke persidangan. Kedua, tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasa hukum. Ketiga, hakim memastikan tidak ada alasan sah atas ketidakhadiran tersebut. Jika semuanya terpenuhi, maka hakim dapat menjatuhkan putusan first take setelah mendengarkan keterangan penggugat dan menilai alat bukti yang diajukan. Lalu apa akibat hukumnya bagi tergugat dan bagaimana penerapannya di lapangan, Pak? Putusan first take memiliki akibat hukum yang sama kuatnya dengan putusan biasa. Artinya, putusan tersebut bersifat mengikat dan dapat dieksekusi meskipun tergugat tidak hadir. Penerapan first take dapat dijumpai dalam perkara perdata seperti sengketa utang piutang atau investasi, gugatan perceraian di mana salah satu pihak tidak datang, dan sengketa perdata seperti sewa menyewa atau ganti rugi. Namun, hakim tetap memiliki kewenangan untuk menolak gugatan jika bukti dari penggugat dianggap tidak cukup, meskipun tergugat tidak hadir. Lalu bagaimana kalau misalkan tergugat merasa tidak adil dengan putusan first take? Apakah ada cara untuk membela diri? Tentu ada, yaitu melalui upaya hukum verset, di mana diatur dalam pasal 129 HIR dan pasal 153 RBG. RBG sendiri artinya itu Reglement for the Britain Western, yaitu peraturan hukum acara perdata yang berlaku di luar Jawa dan Madura pada masa Hindia Belanda. Tergugat dapat mengajukan perlawanan dalam waktu 14 hari sejak tanggal pemberitahuan putusan. Jika perlawanan diterima, maka pemeriksaan dilakukan seolah-olah belum pernah ada putusan first take. Jadi bisa dibilang putusan first take adalah bentuk keseimbangan antara efisiensi dan keadilan dalam proses hukum, ya Pak? Betul sekali. Putusan first take menunjukkan bahwa hukum tidak bisa berhenti hanya karena salah satu pihak tidak hadir. Namun, tetap keadilan dijaga melalui mekanisme verset agar tidak ada pihak yang benar-benar dirugikan tanpa berkesempatan membela diri. Terima kasih banyak atas penjelasannya, Pak Arya. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi penonton. Jika Anda ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai persoalan hukum, bisa menghubungi www.filmblog.com atau www.konsultasihukum.co.id. Sekian, terima kasih.